Kisruh tanah milik warga di Kabupaten Waikanan yang tak kunjung selesai membuat warga Waituba Kabupaten Waikanan yang merasa tanahnya diserobot oleh oknum yang mengatasnamakan mantan Menhan RI Bapak Rizar Riacudu. Asep selaku Korlap yang mengatakan beliau utusan dari Bapak Rizar Riacudu kepada masyarakat bahwa tanah yang saat ini masyarakat duduki adalah milik Rizar Riacudu. Menurut keterangan dari narasumber, perkara kisruh kepanjangan ini pernah dibawa ke ranah hukum dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian Resor Polres Waikanan. Namun laporan tersebut hingga kini tak kunjung ditindaklanjuti. Selang beberapa waktu laporan telah disampaikan kepada Polres Waikanan. Pelapor kembali dilaporkan oleh Asep CS dengan laporan tindak pidana pencemaran nama baik. Hal tersebut tidak membuat para warga Tuba yang mengatakan pemilik dari tanah tersebut takut atau berhenti untuk mempertahankan haknya. Sedikitnya lebih kurang 570 hektar tanah milik warga yang diduga diserobot oleh Asep CS. Luas tanah 570 hektar dengan pemilik tanah lebih kurang 100 orang. Perkara ini juga telah ditangani oleh salah satu pos bantuan lembaga hukum Indonesia di Provinsi Lampung, Sobri Tokyo SH. Warga Waituba yang mengaku tanahnya diserobot berharap keadilan bisa ditegakkan seperti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengadukan ke pengadilan, kami bersama-sama bersatu untuk mengajukan ke pengadilan. Apa harapan Bapak tentang nanti kalau sudah sampai ke pengadilan, Pak? Yang akan disampaikan apa yang ke tempat ke pengadilan nanti, Pak? Ya, harapan kami umumnya secara kelompok tani ya Pak ya. Itu semua lahan yang diklaim menjadi milik mereka itu kembali kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengerjakan itu. Iya, itu Pak ya. Nah, gitu Pak. Terima kasih Pak. Kami dari Berantas TV. Sekali lagi Pak, dengan Bapak siapa Pak? Giman Jusak. Bapak Giman Jusak dari kampung? Dari Oku Timur Bapak. Dari Oku Timur. Desa Sukamaju. Desa Sukamaju. Kecamatan Boy Madang Timur. Nah, massal terhadap lahan-lahan masyarakat yang di daerah Waituba yang diklaim oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan pihak-pihak tertentu. Kalau dulu kita yang digugat dengan 2 orang, yaitu siapa yang digugat? Pak Cermin dengan Pak Lurah Pisang Baru, Pisang Indah ya, Pak Supron. Nah, alhamdulillah putusannya kan MU. Nah, kita untuk rapat hari ini adalah salah satu pemberkasan untuk pengajuan gugatan. Kenapa kita harus gugat? Biar kita minta hak terjelas. Kalau kita tidak gugat, nanti siapa sebenarnya yang punya hak dan punya milik lahan itu. Tapi kalau kita sudah gugat, nanti ada keputusan yang inkrah. Berarti kalau memang punya kita, ya kita yang punya. Udah berapa tahun ada masalah bersengketaan dengan Pak Oknum Rizar Riacudu? Ya, dari awalnya dari 2017 sampai kita sudah ke KSP, kantor staf presiden, kita demo di Jakarta, kita ke kantor Menhan, kita sudah layangkan surat termasuk ke Amnesty Internasional, kita sudah turunkan Komnas HAM, YLKI dan kawan-kawan dari USBEN. Nah, namun kenyataannya kita kembali ke pengadilan dan putusan pengadilan kemarin belum bisa mencerminkan keadilan buat kita. Makanya kalau kemarin kita digugat, sekarang kita yang gugat. Akan memasukkan berkas-berkas ke pengadilan Kabupaten Waikanan. Kira-kira berapa hari lagi Pak masuk? Tergantung dari kawan-kawan ini penyerahan berkas. Nanti setelah penyerahan berkas kita nanti buat kronologis, terus nanti kita buatkan surat kuasa, baru kita tetapkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Kira-kira berapa luas Pak Subri yang ada masalah persengketaan yang sudah digusur oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Asep CS, mengatasnamakan Pak Rizar. Ternyata waktu di pengadilan tidak ada itu. Bahkan surat mereka hanya surat keterangan. Berapa hektar yang sudah digusur?
Kalau yang digusur ini sekitar 570 seluruh termasuk yang dikelem. Ya. Tapi mereka di dalam ini mereka apa surat ataupun pernyataan-pernyataan mereka itu termasuk apa bukti-bukti di lapangan yang kita lihat bahwa di situ dinyatakan mereka mengklaim 980 Hektar. hektar. Ya. Tapi setelah kita cek nggak sampai 980 Hektar. Kalau 980 ya Trans Bumi Dana dan Trans Suma Mukti masuk semua habis. Berarti nggak lucu kalau Ya. Trans aja masuk digugat mereka. Mereka tuh sudah punya apa kepemilikan yang sah, sertifikat. Jadi dari negara. Pak Sobri, dasar apa dari pihak umum itu menggugat menggusur lahan itu yang udah dibuktikan oleh ke pengadilan itu yang dibawa sana, surat-surat apa yang dibawa dari orang? Surat mereka hanya surat dari segelintir orang menyatakan melimpahkan haknya kepada beberapa orang. Dari beberapa orang itu dibuat keterangan bahwa sudah dijual kepada oknum. Iya. Nah, itulah dasar mereka. Nah, di pengadilan kita tunggu-tunggu, katanya surat mereka satu koper. Mana? Nggak ada. Kalau surat kita jelas, tiap kepemilikan ada suratnya. Seperti apa suratnya? Kalau surat mereka keterangan itu. Enggak, yang surat-surat dari Kalau masyarakat kita ini tersebut. masyarakat ini ada sertifikat, ada AJB, ada SKT, Dan ada tangan SKD. tumbuhnya nggak? Ada tanah tumbuh. Yang Dan bahkan digusur. kemarin kita sudah inventarisasi yang tanam tumbuh kemarin itu sekitar 200-an lebih. 200 hektar Ya. yang sudah digusur oleh Sudah oknum. digusur ya. Ada yang sifatnya alang-alang, ada yang sudah ada tanam tumbuhnya karet, ada yang kayu akasia dan Akasia. sebagainya. Akasia itu ditanam sengaja oleh masyarakat. Masyarakat nanam dan ada juga yang memang tumbuh tapi diurus. Iya, Diurus artinya dijadikan kebun. iya. Kalau hanya sekedar tumbuh tidak dikasih darah, tidak ini berarti kan tidak diusahakan, tapi Iya. itu diusahakan. Nah, nyatanya mereka gusur, kita sudah lapor ke Polres, lapor ke ini, yang nyatanya nggak ada. Orang Pemda saja sendiri, Pemda Waikanan ini nggak ada kepedulian dengan rakyatnya. Iya. Bohong ini bupati ini, bohong ini bupati ini, bohong ini bupati ini, janjinya saja nggak ada. Pak Sobri sebagai apa di masyarakat? Sebagai mewakili dari lembaga apa? Kami dari LBHI, perwakilan dari LBHI Bandar Lampung. Harapan Pak Sobri ketika berkas ini sudah dimasukkan ke pengadilan, apa harapan Pak Sobri dengan pengadilan atau penegak hukum yang ada di Kabupaten Waikanan? Ya, kita tentunya penegak hukum termasuk ketua pengadilan dan para hakimnya harus bijaksana dan harus seadil-adilnya, karena ini menyangkut hak-hak orang banyak. Ini kan hak orang banyak, kehidupan orang banyak yang harus diselamatkan, sedangkan mereka ini kan nggak jelas Iya. mengklaim. Iya. Nah, pengadilan itu harusnya ya berlaku independen dan mereka juga harus melihat dengan kacamata keadilan. Dan kita kemarin sudah buktikan waktu di lapangan, waktu sidang PS di lapangan, mereka nggak bisa menunjukkan. Iya. Iya. Itu salah satu bukti bahwa mereka tidak mengetahui hak-hak mereka, apalagi mereka mengatasnamakan hak orang lain. Kenapa nggak yang punya? Iya. Kan saya dari wakilan dari RSM Berantas TV yang ada di Provinsi Lampung, saya melihat ini sangat tertarik sekali karena begitu Pak Sobri menyatakan berkaitan dengan masyarakat banyak, hak-hak masyarakat banyak terambil oleh oknum-oknum tertentu. Saya menawarkan Pak Sobri, kira-kira tidakkah tersinggung LBH Bapak kalau dari Berantas TV saya akan konsultasi dengan pusat, akan membantu masyarakat dan rekan-rekan termasuk Pak Sobri sebagai wakil dari LBHI. Ya, kalau kami ini dari LBH ini sangat terbuka, karena kita ini bekerja untuk masyarakat luas. Iya. Membela hak-hak masyarakat luas. Iya. Artinya kita juga ada kode etik yang nggak bisa kita laksanakan. Kalau Begini Pak Sobri ya, Pak Sobri sebagai dari LBH, wakil dari Provinsi Lampung,
kita akan siap membantu dari Berantas TV, sehingga saya akan konsultasi dengan Ketua Umum, akan kita bantu maksimal mungkin dari LSM Berantas yang ada di pusat. Ya, kalau Ini akan berjuang semaksimal mungkin dari dari media Berantas TV, semaksimal mungkin kita akan perjuangkan, dan saya akan lapor ke Ketua Umum kami. Terima kasih Pak Supri atas nama kami dari Berantas TV. sama-sama. Berantas TV, Sahdana melaporkan dari Waikanan, Lampung.